Allah akan selamatkan kita. Jadi mempelajari dengan memahami sangat beda Bapak Ibu ya, sangat beda. Mempelajari memahami. Seperti kami katakan tadi Bapak Ibu, waktu kawan awak si A, awak pelajari bahas sikap-sikapnya sehingga orang lain tak bisa kawannya, awak bisa kawannya. Orang lain tak bisa hidup dengan Al-Quran, kita bisa hidup dengan Al-Quran. Itu makna daripada memahami Bapak Ibu. Jadi pertama Al-Quran ini ya, peganglah Al-Quran itu kuat-kuat, pelajari Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, pahami Al-Quran. Dengan kita memahami Al-Quran ini Bapak Ibu, tambah kecintaan kita pada Al-Quran. Terasa Al-Quran itu betul cahaya bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Dengan kita memahami Al-Quran itu. Kadang-kadang Bapak Ibu kita lihat kenapa orang baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kenapa? Dia tambah memahami, tambah rasa kekurangan dia Bapak Ibu. Untuk itu pertama pegang Al-Quran itu, pelajari Al-Quran, kemudian pahami Al-Quran. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahya huzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyan. Sadaqallahu azim. Wa Yahya, peganglah, ambillah kitab itu dengan sesungguh-sungguhnya, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah tanamkan rasa kebahagiaan kepada kita. Kenapa kebahagiaan Allah tanam kepada kita? Lebih kurang perjuangan kita 12 jam lagi, InsyaAllah kita akan menyelesaikan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. InsyaAllah kewajiban kita sebagai orang beriman telah kita tunaikan hari berhari. Mudah-mudahan yang 12 jam ini InsyaAllah kita maksimalkan apa-apa yang belum terambil bagi kita, yang belum terselesaikan bagi kita, yang telah kita niatkan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salam dan salam sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, dan insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kami yang kami banggakan yahduru fi hadzal sabah, yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Bapak Ibu, sebentar kita lihat pagi ini surat Maryam surat 19 ayat 12, di mana Nabi Zakaria menyampaikan kepada anaknya yaitu Nabi Yahya. Apa kata Zakaria Bapak Ibu? Dalam Al-Quran ini, Yahya huzil kitab biquwwah. Yahya, peganglah kitab ini dengan sekuat-kuatnya. Bapak Ibu hadirinullah, pengertian Yahya kalau Alkitab itu Bapak Ibu tentu bagi kita adalah Al-Quranul Karim. Peganglah Al-Quran ini dengan sekuat-kuatnya. Apa maknanya Bapak Ibu? Al-Quran ini kita lihat kata pegang di sini Bapak Ibu. Pegang ini maksudnya Bapak Ibu, Al-Quran ini bukan kita pegang saja. Tidak, lebih dalam lagi, lebih dalam maknanya Bapak Ibu. Karena di sini Allah katakan di sini ya, Yahya huzil kitab biquwwah. Pegang Al-Quran itu seerat-eratnya, sekuat-kuatnya. Tentu Al-Quran ini tidak saja dipegang Bapak Ibu. Pertama, makna pegang itu kita pelajari Al-Quran ini. Kita pelajari Al-Quran ini. Bapak Ibu, kita lihat dalam rukun Islam yang kelima, salat, ya, zakat, puasa dan haji Bapak Ibu ya. Itu semuanya tercantum baik dalam Al-Quran itu. Perintahnya ada dalam Al-Quran itu. Kita pelajari Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Orang-orang berhasil ada dalam Al-Quran ini. Orang-orang yang gagal hidupnya ada dalam Al-Quran ini. Siapa saja yang akan masuk neraka ada dalam Al-Quran ini. Siapa saja yang menuai keberhasilan masuk surga ada dalam Al-Quran ini.
Untuk itu pegang, maksudnya di sini ada Bapak Ibu ya, kita pelajari Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Yang kita pelajari semua sebab semuanya Bapak Ibu sudah tercantum di sini. Itu Allah katakan hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Al-Quran petunjuk, pembeda antara hak dan yang batil, pembeda mana masuk surga, mana masuk neraka, ada di sini semuanya Bapak Ibu. Untuk itu pengertian pegang yang pertama itu yaitu pelajari Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah bukakan hati kita, kita hidup dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini seperti kami katakan juga Bapak, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Al-Quran ini diturunkan untuk cahaya terang benderang, mubina, cahaya yang terang benderang. Kalau hidup kita dengan kegelapan Bapak Ibu, insyaAllah akan terang kalau kita pegang Al-Quran ini, kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Itu pertama Bapak Ibu, makna pegang itu pelajari sebaik-baiknya. Kemudian apa makna yang kedua dari kata pegang Bapak Ibu? Kita pahami Al-Quran itu. Apakah beda pelajaran mempelajari dengan memahami? Sangat beda Bapak Ibu. Contohnya begini, kita ada sahabat kita Bapak Ibu, kita pelajari sahabat kita itu, apa betul kemauannya, apa betul yang tak dia suka, apa yang dia suka, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Kita pelajari sahabat kita itu Bapak Ibu, sehingga tak kita pelajari sahabat kita itu bagaimana dia sebenarnya, sesudah itu kita pahami. Tak kala dia ini sikapnya kita pahami, kita sudah paham dia, kita bagaimana sikap si A yang kita kawan itu. Itu Al-Quran ini Bapak Ibu. Setelah Allah katakan Bapak Ibu, ada kadang-kadang kita tidak siap. Kenapa Allah larang? Kenapa orang di luar Islam kaya-kaya? Kayanya itu sementara saja, kita kaya dunia tapi kaya akhirat tidak. Tapi untuk Islam, untuk kaya dunia kita dan kaya akhirat kita Bapak Ibu. Setelah kita pelajari, kita pahami. Oh ini perintah Allah, benar ini perintah Allah. Jangan dekati zina, jangankan berzina, mendekati zina tidak boleh. Sebab awalnya kalau kita sampai pada titik perzinaan, hancur kita, hancur keluarga kita, hancur mamak kita, hancur bapak kita, hancur keluarga kita semuanya. Kalau terlakukan. Jadi dengan kita memahami Al-Quran itu Bapak Ibu, kenapa Allah melarang? Kita paham benar adanya Bapak Ibu. Allah akan selamatkan kita. Jadi mempelajari dengan memahami sangat beda Bapak Ibu ya, sangat beda. Mempelajari memahami. Seperti kami katakan tadi Bapak Ibu, waktu kawan awak si A, awak pelajari bahas sikap-sikapnya sehingga orang lain tak bisa kawannya, awak bisa kawannya. Orang lain tak bisa hidup dengan Al-Quran, kita bisa hidup dengan Al-Quran. Itu makna daripada memahami Bapak Ibu. Jadi pertama Al-Quran ini ya, peganglah Al-Quran itu kuat-kuat, pelajari Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, pahami Al-Quran. Dengan kita memahami Al-Quran ini Bapak Ibu, tambah kecintaan kita pada Al-Quran. Terasa Al-Quran itu betul cahaya bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Dengan kita memahami Al-Quran itu. Kadang-kadang Bapak Ibu kita lihat kenapa orang baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kenapa? Dia tambah memahami, tambah rasa kekurangan dia Bapak Ibu. Untuk itu pertama, pegang Al-Quran itu, pelajari Al-Quran, kemudian pahami Al-Quran. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita pelajari, kita pahami, tentu apa lagi? Kita amalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran itu tidak susah-susah Bapak Ibu. Ya tidak susah. Allah suruh kita berinfak. Wak gisi seperti 1000 lah mengamal Al-Quran, wak namanya. Tak payah mengamal Al-Quran ini Bapak Ibu ya. Allah suruh wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya itu adalah hak orang lain. Silakan 1000 lah mengamal Al-Quran, wak. Awak salat lah mengamal Al-Quran, wak. Awak puasa lah mengamal Al-Quran, wak. Berbaik ke orang lain, amal Al-Quran. Tidak berdusta kita, sudah mengamalkan Al-Quran. Tak susah mengamal Al-Quran Bapak Ibu, tak susah, sangat tidak susah. Jadi untuk itu, setelah kita pelajari Al-Quran, ya kita fahami Al-Quran itu, hidup kita dengan Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran itu bagaimana? Kita amalkan Al-Quran ini Bapak Ibu. Al-Quran ini kita amalkan. Kami telah mengatakan Bapak Ibu, yakinkanlah sekali lagi Al-Quran ini, siapa saja yang dekat dengan Al-Quran akan menjadi dirinya mulia. Ya, mulia. Qadar itu artinya kemuliaan. Siapa yang disentuh dan menyentuh Al-Quran, pasti dia akan mulia Bapak. Tidak, so Al-Qurani Al-Quranul Karim, Al-Quran yang maha mulia. Kemudian Yasin wal Quranil Hakim. Al-Quran itu hikmah. Hikmah itu berasal dari kata hakama, yang artinya terkendali. Orang yang hidup yang Al-Quran itu terkendali hidupnya, terukur hidupnya Bapak Ibu.
Di mana dia harus begini, bagaimana harus begini, terukur hidupnya kalau dia hidup dengan Al-Quran ini. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, makna pegang itu amalkan Al-Quran ini dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian bagaimana sesudah itu apa lagi Al-Quran ini Bapak Ibu? Kita jaga Al-Quran ini. Ya, kita jaga Al-Quran ini. Bagaimana menjaga Al-Quran? Karena Al-Quran ini Bapak Ibu, Allah yang menurunkannya, Allah yang menjaganya. Tapi bagaimana fungsi kita sebagai umat manusia yang diberikan kita Al-Quran, bagaimana menjaganya Bapak Ibu? Menjaganya Al-Quran ini kita coba Bapak Ibu, ya, belajar Al-Quran. Ya, bagaimana kita mengajarkan Al-Quran, mengajar Al-Quran. Kalau kita tidak bisa mengajarkan Al-Quran Bapak Ibu, kita belajar Al-Quran. Kita belajar Al-Quran. Kemudian tidak bisa juga kita belajar Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Tidak juga bisa lah dah. Kita cintai orang-orang yang menyampaikan Al-Quran. Itulah menjaga Al-Quran Bapak Ibu. Ya, kita dengarkan Al-Quran, tidak bisa buat mengajar Al-Quran, buat belajar Al-Quran. Kemudian bagaimana kita dengarkan Al-Quran, tidak bisa juga lagi cintai siapa-siapa yang menyampaikan Al-Quran ini. Itu juga kita telah menjaga Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir Al-Quran ini bagaimana caranya lagi Bapak Ibu? Kita hafal Al-Quran. Masukkanlah anak-anak kita sekolah tahfiz Al-Quran sehingga anak-anak kita itu hafiz dan hafizah Al-Quran, sehingga Al-Quran itu ada di dadanya. Salah satu Aisyah mengatakan apa yang ada pada Nabi itu? Nabi itu Al-Quran berjalan. Jadi Al-Quran ini dalam kehidupannya Bapak Ibu. Kalau Al-Quran dalam kehidupan kita, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Semuanya hidup dalam kebahagiaan Bapak Ibu. Kalau Al-Quran itu di dada kita. Bagaimana kita kadang-kadang merasa cemas dalam hidup ini Bapak Ibu? Belum duduk Al-Quran di hati kita. Bagaimana kita takut dalam hidup ini? Karena belum duduk Al-Quran bagi kita. Orang yang duduk Al-Quran bagi dirinya Bapak Ibu, hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian Bapak Ibu terakhir Bapak Ibu, sekali lagi Al-Quran ini peganglah sekuat-kuatnya. Peganglah sekuatnya. Semuanya Bapak Ibu kita puasa itu terinci dalam Al-Quran ini semuanya. Bagaimana hukum-hukum daripada ibadah puasa itu. Sekali lagi kami dan kita semuanya, mari kita hidup Al-Quran. Karena sebulan kita, bulan Ramadan ini, kita telah pegang Al-Quran. Kita pahami Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, kemudian amalkan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, insyaAllah besok kita berada dalam satu Syawal. Setelah besok kita lebaran, insyaAllah mungkin kita lebaran sama-sama dengan metode hisab dan metode hilal. Mungkin sama besok. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah izinkan sama sehingga kita bisa nampak siarnya agama Allah ini. Kemudian untuk masjid kita ini dengan segala kerendahan hati kami sampaikan kepada jemaah yang disayangi semuanya. Bapak Ibu yang bawa kendaraan roda 2, insyaallah kita parkir di SD kita. Ya, yang roda 4 Bapak Ibu, jemaah yang tetap mungkin kita bawa ke belakang mobil kita dekat hotel dan klinik kita, nanti arahkan mobil itu ke depan. Jadi kita keluar senang aja kita keluar lagi. Semuanya kita menjaga, semuanya kita ya mengembirakan Hari Raya Aidilfitri besok. Mudah-mudahan bisa kita nikmati, bisa kita raih hari kemenangan itu dengan suasana bahagia. Itu saja Bapak Ibu. Banyak maaf bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.